Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvin Syaputra dari kelas IQ 3B dan merupakan anggota dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya dan dua teman saya, Laura Graciela dan Jaka Elsa Prasetya, akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami. Bisa dilihat pada layar ini, gambar skematik rangkaian dengan judul Fan Temperature Controller. Fan Temperature Controller ini adalah sebuah rangkaian sederhana yang dirancang untuk mengontrol nyala matinya kipas berdasarkan suhu yang dideteksi oleh termistor NTC. Jadi ketika termistor ini mendeteksi suhu sesuai dengan set point suhu yang diatur, maka kipas akan menyala. Jika suhunya kembali normal, maka kipas akan mati. Pada rangkaian ini kami menggunakan suplai tegangan DC sebesar 5 volt untuk sumber tegangan kerangkaian dan untuk menyalakan kipas atau DC motor, karena DC motor ini membutuhkan tegangan 5 volt untuk beroperasi. Nah, lalu terdapat potensiometer. Potensio di sini kami gunakan sebagai nilai set point suhu untuk mengatur sensitivitas deteksi suhu. Dengan memutar potensiometer ini, kita bisa ubah nilai set point suhu. Nilai set point suhu ini adalah suhu di mana kipas akan mulai berputar. Jadi jika potensio diatur pada nilai 100% atau nilai maksimum, maka dengan suhu yang rendah pun membuat kipas sudah bisa menyala. Bisa dilihat pada simulasi ini. Nah, untuk bisa memaksimalkan fungsi dari rangkaian ini, potensio itu harus diatur setidaknya pada nilai 30% atau yang lebih rendah agar kipas baru akan menyala di suhu yang lebih panas. Nah, ini kita naikkan suhunya. Dan kipas akan menyala di suhu 55 derajat Celcius. Nah, untuk potensiometer ini kami hubungkan ke kaki 3 pada LM kejumbat 1, yaitu terminal non-inverting sebagai VIN. Lalu selanjutnya terdapat dua resistor di sini, R1 bernilai 10.000 ohm dan termistor NTC bernilai 15.000 ohm. Kita tahu bahwa resistansi NTC itu akan menurun seiring dengan kenaikan atau meningkatnya suhu. Jadi jika suhunya semakin panas, resistansi di NTC ini akan semakin kecil. NTC ini dihubungkan pada pin 2 LM kejumbat 1, yaitu terminal inverting, lalu terhubung juga dengan R1 dan membentuk rangkaian pembagi tegangan. Selanjutnya bisa kita lihat ini merupakan sebuah konfigurasi dari rangkaian op amp sebagai komparator. Sumber referensi atau Vref-nya didapat atau dihubungkan ke rangkaian pembagi tegangan di sini, sehingga untuk mengetahui nilai Vref di sini dapat dengan persamaan Vref sama dengan R2 per R1 ditambah R2 dikali VCC. Nah, untuk memudahkan dalam melihat hasil perhitungan, kita akan atur suhunya, kita turunkan ke 24 derajat Celcius. Nah, kenapa kita mengatur suhunya ke 24 derajat Celcius? Karena zero power resistansi pada suhu 24 derajat adalah 15.000 ohm. Nah, kita masukkan ke dalam rumus Vref sama dengan 15.000 dibagi 10.000 ditambah 15.000 dikali 5 volt sama dengan Vref-nya 3 volt, sesuai dengan yang ditujukan pada probe. Selanjutnya kita naikkan potensio ke 50% untuk mengetahui VIN-nya. Nah, untuk mencari nilai VIN yang terhubung ke potensio bisa dengan rumus VIN sama dengan R potensio dibagi R total dikali VCC. Bisa dilihat bahwa potensio di sini diatur pada 50%, artinya 50% dari 10.000 yaitu 5.000. Kita masukkan ke dalam rumus VIN sama dengan 5.000 dibagi 10.000 dikali 5 volt sama dengan 2,5 volt pada VIN. Kita tahu bahwa komparator sendiri ini adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk membandingkan dua buah sinyal input analog. Kemudian berdasarkan perbandingan dua sinyal analog ini akan dikeluarkan output berupa tegangan yang sesuai dengan nilai VCC. Nah, pin 7 sebagai tegangan positif kami hubungkan ke VCC.
pin 4 kami hubungkan ke ground, maka bisa kita ketahui kalau tegangan keluaran maksimum op-amp adalah 5 volt dan tegangan minimumnya adalah 0 volt. Dan untuk keluarannya, apabila V-in lebih besar dari Vref, output komparator adalah high atau sama dengan VCC. Nah, apabila V-in kurang dari sama dengan Vref, output komparator adalah low atau sama dengan 0, mendekati 0. Dan bisa kita lihat di sini, kipas atau motor tidak menyala karena tegangan referensi lebih besar dari tegangan input. Untuk membuat menyala, kita bisa naikkan suhu agar resistansi NTC semakin kecil dan tegangan Vref nilainya lebih kecil. Kita naikkan suhu sampai 40 derajat Celcius. Dan Vref-nya menjadi 2,1 volt sehingga nilai V-in lebih besar dan kipas akan menyala. Nah, setelah op-amp ada resistor 220 ohm. Resistor ini merupakan resistor gate MOSFET. Resistor gate ini mengontrol parameter penting seperti waktu switching, disipasi daya, overshoot tegangan, dan EMI atau interferensi elektromagnetik. Nah, nilai resistor gate yang lebih kecil ini akan meningkatkan kecepatan switching, tapi juga meningkatkan overshoot tegangan. Namun jika resistansinya gate lebih tinggi akan memperlambat kecepatan switching dan meningkatkan kerugian switching. Nah, setelah melewati gate resistor ini berlanjut ke MOSFET. MOSFET di sini adalah jenis MOSFET N-channel. Kami menggunakan konfigurasi MOSFET sebagai switching karena merupakan MOSFET N-channel. Kami menggunakan konfigurasi saklar sisi rendah atau low side, yang dimana beban berupa motor diletakkan di kaki drain. Nah, untuk MOSFET N-channel sendiri biasanya dihubungkan beban ke sisi drain dan kaki source dihubungkan ke ground. Ini karena MOSFET N-channel dirancang untuk bekerja dengan cara mengoptimalkan untuk aliran arusnya. Nah, jika kita membalik konfigurasi ini dan menghubungkan beban ke source, maka kita perlu tegangan gate source yang lebih tinggi untuk mengaktifkan atau menyalakan MOSFET. Nah, ini berarti kita perlu lebih banyak energi untuk mengoperasikan MOSFET. Selain itu, jika beban dihubungkan ke source, aliran arus antara source dan drain akan berkurang. Jadi secara garis besar, cara kerja dari rangkaian ini adalah apabila nilai suhu yang dideteksi telah melewati ambang batas set point, misal kita atur potensial sebesar 30%, kita naikkan suhu sampai Vref-nya ini lebih kecil dari V-in. Yaitu pada saat suhu ini lebih besar dari nilai set point, yaitu di atas 60 derajat Celcius. Nah, op-amp ini akan kemudian memberikan output high atau tegangan yang senilai dengan VCC. Selanjutnya pada MOSFET, ketika gate mendapatkan input tegangan high dari op-amp, MOSFET akan berada dalam kondisi saturasi dan berfungsi sebagai switching, yang berarti bahwa MOSFET akan mulai mengalirkan arus dari drain ke source yang pada gilirannya akan menyalakan motor atau kipas. Nah, pada kondisi ini nilai VDS akan sama dengan 0. Nah, sebaliknya jika kita turunkan suhu sampai 50 derajat dulu, resistansi pada NTC akan meningkat. Nah, hal ini menyebabkan tegangan referensi atau tegangan inverting menjadi lebih besar dibandingkan tegangan inputnya atau V-in. Dalam kondisi ini, op-amp akan memberikan low atau 0 volt. Kita ulang simulasi. Nah, ketika gate MOSFET mendapatkan input tegangan low atau 0 volt, MOSFET akan berada dalam kondisi cut off dan berfungsi sebagai saklar terbuka karena input gate tidak mendapatkan tegangan bias, yang berarti kipas seperti tadi ditunjukkan lama kelamaan akan berhenti berputar sampai mati karena tidak ada arus drain yang mengalir pada MOSFET. Dan pada kondisi ini VDS akan sama dengan VCC atau tegangan outputnya, yaitu 5 volt. Dan begitulah bagaimana kira-kira garis besar
cara kerja dari rangkaian fan temperature control. Selanjutnya, teman saya Laura Graciela akan menjelaskan mengenai komponen pada rangkaian ini. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam rangkaian ini. Yang pertama ada op-amp LM741. Op-amp LM741 adalah suatu jenis op-amp yang dirancang khusus untuk membandingkan dua inputnya dan menghasilkan output berdasarkan perbandingan tersebut. Dalam rangkaian fan temperature control, LM741 digunakan untuk membandingkan suhu aktual dengan suhu yang diinginkan atau set point, dan menghasilkan sinyal kontrol yang mengatur kecepatan kipas. Perbandingan ini menggunakan dua sinyal, yaitu sinyal inverting dan non-inverting. Yang kedua ada MOSFET. MOSFET pada rangkaian fan temperature control digunakan sebagai driver kipas. Driver kipas yang dimaksud adalah untuk mengatur daya yang akan diberikan ke kipas. Jadi jika keluaran dari op-amp adalah low, maka tidak akan ada arus yang mengalir dari drain ke source. Karena itu kipas akan dalam keadaan off. Kemudian jika keluaran dari op-amp adalah high, maka ada arus yang mengalir dari drain ke source dan kipas akan dalam keadaan on. Lalu ada NTC 10K. NTC adalah termistor yang memiliki karakteristik resistansi yang berubah tergantung pada suhu. Resistansi NTC yang berubah seiring perubahan suhu dapat diterjemahkan menjadi nilai tegangan atau arus. Dalam rangkaian fan temperature control, nantinya nilai tegangan atau arus yang dihasilkan oleh NTC dibandingkan dengan set point suhu yang diinginkan. Jadi, jika suhu lingkungan lebih tinggi dari nilai set point yang ditentukan oleh potensiometer, kipas akan mulai berputar. Lalu, selanjutnya ada potensiometer 10K. Potensiometer digunakan untuk mengatur sensitivitas deteksi suhu. Dengan memutar potensiometer dapat mengubah nilai set point suhu. Nilai set point ini adalah suhu di mana kipas akan mulai berputar. Jadi, potensiometer ini memungkinkan mengontrol suhu di mana kipas akan mulai bekerja. Lalu selanjutnya ada resistor 10K, yang dimana resistor ini dalam rangkaian ini digunakan dalam pembagi tegangan dan sebagai pengaman dalam rangkaian tersebut. Yang terakhir ada kipas. Dalam rangkaian ini komponen kipas lah yang akan diatur kondisinya. Kipas akan dalam kondisi on atau off tergantung suhu yang diberikan. Selanjutnya, teman saya Jaka akan mendemonstrasikan bagaimana rangkaian fan temperature control ini bekerja. Terima kasih. Tegangan yang digunakan 3,5 volt. Ini merupakan rangkaian fan temperature control, di mana fan akan menyala saat sensor mendeteksi suhu panas. Potensio digunakan sebagai sensitivitas. Semakin besar nilai potensio, maka inputan nilai suhu bisa semakin kecil untuk menyalakan fan. Pada video, potensio di set sebesar 50%. Saat sensor suhu diberi panas, yaitu api, maka fan akan menyala.